hello sob semuanya, tentunya kalian masih bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Pastinya kalian sudah tahu gue pengen mengajak kalian untuk mengulas dan membahas pertandingan yang terjadi dengan kata serunya tadi malam. 2 leg 13 gol terjadi pada pertandingan Inter Milan versus Barcelona. Leg pertama udah di luar dugaan. Ini leg kedua serunya bukan main, udah bahkan di luar nalar. Oke sob, nggak ada yang menyangka Inter Milan bisa meladeni Barcelona dengan permainan seperti itu, dan Inter Milan yang melangkah lolos ke partai final. Kalian bayangin ini, ada sebuah klub Barcelona udah melakukan comeback, ya kan, 2-2 dibalikin 3-2, di comeback lagi dong, dibalikin 4-3. Bener-bener apa ya, pas udah ngebalikin 3-2, kalau mungkin buat fans Barcelona ya remontada nih, remontada. Ya padahal kan itu kan tadinya emang buat apa ya, buat julukan kepada Real Madrid doang ya. Koreksi silakan sob kalau gua salah ya, tapi kan sekarang dipakai oleh banyak klub juga, dan ya gue pikir ya nggak masalah aja gitu. Banyak klub yang mau ngikutin itu, ya emang itu kan sebuah apa ya, sebuah hal positif ketika tim bisa membalikan yang tadinya kalah menjadi kemenangan gitu. Ataupun ya buat menyindir gitu, buat kubu fans Barcelona kemungkinan mau menyindir fans Real Madrid ya ternyata, tapi ya nggak kesampaian juga, nggak terjadi juga gitu sob. Oke, terus ya partai Inter Milan lawan Barcelona semalam ya itu seharusnya terjadi di apa ya, di partai final. Mungkin kalian semuanya setuju sob sama gua gitu, udah pasti gitu. Serunya benar-benar nggak ngotak, serunya benar-benar di luar dugaan, di luar perkiraan, benar-benar lo nggak bakal dikasih jeda untuk ngantuk gitu. Bakal enak banget, mata lo bakal plong melongo, bakal plong melotot ke TV gitu buat kejadian mantengin. Nggak ada yang pengen satu celah pun terlewatkan. Oke? Dan ya kita bahas pertandingannya. Barcelona ketinggalan lebih dulu 2-0 ya, karena apa ya, menurut gua karena ada faktor Barcelona terlalu berani bermain, terlalu tinggi pertahanannya, sehingga gampang banget untuk diserang, serangan balik, reaksi football gampang banget kebuka. Barcelona juga mengambil resiko yang sangat tinggi bermain dengan seperti itu dan berani melakukannya gitu. Dan terjadi akhirnya dia emang dihukum di babak pertama ketinggalan 2-0. Pertandingan dimulai lewat skill individunya Barella, dia melewati satu orang dengan bagus, sutan ke tiang satu ke Chesney, tapi masih bisa ditangkap, masih bisa di save oleh Chesney. Terjadi gol melalui kejeniusan intercept di Marco. Lihat ketika di Marco intercept bola, lo ada Thuram, lo ada Lautaro, langsung ngebuka ruang, buang, langsung melebar. Lihat pertahanan Barcelona betapa lemahnya, betapa tidak siapnya untuk menghadapi itu. Di babak pertama emang sejujur itu pertahanan Barca ya kurang banget, jelek banget di babak pertama gitu. Ya Lautaro melakukan gol santai. Terus gol keduanya dicetak oleh Lautaro juga di penalti, jelas penalti. Pertandingan dimenangkan oleh Inter 2-0 di babak pertama. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar nggak ada di luar dugaan juga. Barcelona ya bisa tersingkir. Barcelona sebagai tim dari 4 besar yang ada di semifinal, mungkin kalian setuju, mungkin banyak yang setuju sama gue juga, kalau Barcelona itu permainan tim yang paling bagus, paling attacking, paling atraktif, paling enak ditonton ya
milik Barcelona gitu sob. Akhirnya di babak kedua dia bangkit lewat golnya siapa yang back, ya di umpan dari sisi kiri lapangan, terus masuk dia si itunya ke pojok gawang Sommer, 2-1. Siapa nama pemainnya nih, gue udah kebayang nih mukanya. Kebiasaan kalau kalian yang sering ngikutin konten-konten gue udah kebayang nih nama pemainnya yang back itu, tapi lupa. Gol keduanya Barca dicetak oleh Olmo, umpan drop ball dari back sayap kirinya, umpan drop, pergerakan tanpa bola yang sangat positif dari Olmo, dikasih sama backnya, Olmo masuk beng, sundulan terbang, good goal, good momen, menyamakan kedudukan, bahkan sampai membalikannya. Dan buat kalian yang nggak nonton, kita sambil balik sedikit, Olmo itu di babak pertama membuang peluang Barcelona, dia peluang yang udah 75-80% bisa dijadikan gol, cuman dia ngokang dan ngambil posisinya salah, jadi bisa ditutup oleh defense Inter. Terus Raphinha juga punya 2 peluang di babak pertama, yang satu umpan drop ball dari Lamine Yamal, yang satu lagi dari mana, pokoknya punya 2 peluang Raphinha, tapi nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa dipotensikan untuk menjadi gol juga. Balik lagi melanjut ke babak kedua, skor udah 2-2. Gol Inter juga ada yang dianulir ketika free kick tuh, bola drop ball dijatuhkan ke tengah, terus ada pemain Inter yang melebihi itu offset, disundul bolanya, ya bener sih offset. Golnya Barca yang ketiga dicetak oleh Raphinha. Ada penyelamatan save dulu dari Sommer, tinjuan, bolanya mental balik lagi ke Raphinha, gawang udah kebuka lebar, disapu. Tapi emang ada perbaikan gini sob, ada perbaikan dari permainan Raphinha dan Dani Olmo di babak kedua yang emang bisa membantu. Kalau ya ketika babak pertama Olmo mati, Raphinha mati, kelihatan banget Lamine Yamal bekerja sendirian. Kelihatan banget Pedri ketika membagi bola, Olmo sama Raphinha tuh minim banget fungsinya, mungkin nggak ada kali fungsinya di babak pertama tuh. Yang kelihatan bekerja banget ya Pedri dan Lamine Yamal gitu, apalagi di babak pertama. Sayang banget lu punya gelandang attacking midfielder yang smart banget kayak Pedri, tapi penyerang lo flop tuh kayak Raphinha dan Ferran Torres, sayang banget gitu. Terus bola yang di luar dugaan, Inter nyamainnya dengan bikin gol 3-3, yaitu dengan bisa lo tendangan center back. Ini benar-benar pemain Inter yang benar-benar gacor, yang benar-benar bagus banget, yaitu yang pertama pasti Yann Sommer. 3 save shootannya Lamine Yamal yang 85% sampai 90% masuk, digagalin oleh Yann Sommer, ditambah 2 save yang udah 95% sampai 100%, ada yang digagalin juga, yang depan gawang udah Inter udah ke counter, tinggal 3 lawan 2 pemain Barca 3 orang. Udah habis itu di passing ada permainan, terus akhirnya passing yang sebelah kiri dioper ke orang paling kanan jauh, ada end passing gitu langsung di shootingnya dia agak-agak apa ya, karena hilang keseimbangan gitu, terus ada pressing juga dari pemain Inter, jadi agak hilang keseimbangannya, shootannya jadi ke arah Yann Sommer lagi, tetapi itu sulit tuh. Yann Sommer aja udah mau jatuh kehilangan keseimbangan, langsung terbang untuk menepis bola. Keren banget deh Yann Sommer dah penampilannya, emang layak untuk
dijadikan pemain terbaik. Emang itu tugasnya Jan Sommer sebagai goalkeeper. Cuman performance up-nya, performance positifnya, performance yang lagi naiknya benar-benar sangat membantu Inter Milan. 3 save Lamine Yamal, apalagi bola Lamine Yamal yang terakhir tipis, ada tipan tipis kalau nggak juga gol itu, bolanya Lamine Yamal nggak di Marco, nggak siapa, nggak yang pemain sayap kiri, back sayap kiri penggantinya, diacak-acak sama Lamine Yamal. Beruntung tuh ada si ini, siapa, back tengahnya yang ditaruh sebelah kiri yang buat mematikan pergerakan Lamine Yamal. Itu pun sesekali dia lolos gitu. Sering banget dia lolos, nggak sesekali sih, dia pun masih sering banget lolos gitu. Lamine Yamal emang apa ya, emang nggak ada obatnya, emang udah keren banget nih, wonderkid ini. Sayang banget timnya nggak bisa membantu peran dia yang sangat positif ini dalam melakukan dribble bola, dalam ngacak-ngacak pertahanan lawan gitu. Sama pertahanan Barkanya lagi benar-benar kropos banget gitu. Gol keempat paling terbukti pertahanan Barca kropos juga. Salut banget gue sama Thuram yang nggak ada capeknya, bener-bener urat capeknya lagi putus tuh, sama siapa yang nomor 2-nya Inter Milan yang back sayap kanannya yang Dumfries yang orang Belanda. Walaupun apa namanya, di akhir-akhir babak tambahan babak kedua diganti Dumfries ya, itu pun kan setelah Inter unggul. Dia buka ruang, Thuram terbalik, si yang nomor 16 pemain Inter ini masuk kosong, berdiri kosong, terus di Thuram melakukan passing, dipassing lagi ke yang nomor 16 ini benar-benar berdiri bebas, nggak ada yang memarking pemain Inter nomor 16 ini di kotak penalti. Siapa, Friati ya, lupa gue namanya siapa, gue sering banget begitu, Faretti apa Friati apa siapa lupa, nomor 16 ini, dan dia tinggal melihat sudut kosong doang dan langsung aja di shooting ke gawang, ditaruh ke gawang Szczesny. Itu bolanya nggak terlalu kencang itu, tapi kan ada penempatan shooting akurasinya yang bagus, pas ya udah ya gol gitu. Nggak ada marking, nggak ada inisiatif marking ya dari pemain Barcelona, dari defense Barcelona ya, benar-benar lagi kehausan, lagi negatif banget. Ya Araujo juga dimasukin di babak kedua, nggak kelihatan kayak biasanya di pertandingan sebelumnya. Terus siapa lagi, Pak ya, kecuali yang gol ketiga itu juga si siapa yang back tengahnya, orang terakhir yang tengahnya tuh back Inter yang tadi golnya offset tuh dianulir. Gue inget sebetulnya, cuman namanya suka lupa. Bisa bikin gol kayak gitu dong, bisa nyelamatin Inter dong. Nah. Acerbi, astagfirullahalazim, Acerbi, di luar dugaan banget itu Acerbi tuh. Tiba-tiba dia di depan, terus Thuram sama Dumfries melebar kan ke kanan, dioper, dia yang menjadi tumpuan gol ketiganya. Babak tambahan babak kedua, apa namanya, Inter babak tambahan yang kedua Inter dikurung habis-habisan oleh Barca. Cuman ya Inter udah siap dengan strategi pertahanannya, antar lininya, defense-nya udah siap banget, udah kokoh banget. Barca kesulitan menembus sampai akhirnya peluit panjang ditiupkan, dihentikan. Benar-benar pertandingan yang penuh drama banget. Layak, selamat buat Inter Milan, udah lolos ke final. Padahal nggak gua unggulkan di, kalau kalian nonton konten gue yang sebelumnya kan prediksi, kalau apa namanya, kalau Inter Milan gue taruh di posisi yang keempat, pertama Barcelona, kedua PSG, ketiga Arsenal, keempat Inter Milan. Tetapi Inter Milan berhasil membayar, berhasil menebus kepercayaan untuk publik sepak bola, membuat publik sepak bola terpanah, terpelanga dengan
dengan permainan di lapangan selama 2 leg melawan Barcelona. Dan oke sob, sekian konten kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai ketemu di konten-konten serunya sepak bola selanjutnya. See you and bye. Jaga kesehatan, paling penting ingat, sehat-sehat sob.